warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukendra Prayoga dengan NPM 2114076. Saya Dewi Adelia Putri dengan NPM 21140701014. Dan saya Siti Fadila Pizarno dengan NPM 21140711024. Oke, di sini kami akan menjelaskan tentang hasil dari pekerjaan elektronika industri kami, yaitu tentang ESP32 kami dari kelompok 2. Silakan lanjutkan dan nikmati. Bye. Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukendra Prayoga dengan NPM 21140711006. Saya dari kelas Type B. Di sini saya akan menjelaskan tentang perangkaian dari ESP32 mata kuliah elektronika industri. Oke, dalam proses perangkaian ini untuk lampu LED ini ada kutub yang positif dan ini ada kutub yang negatif. Ini perbedaannya adalah panjang dan pendek. Oke, jadi untuk kutub negatif kita salurin pada rangkaian breadboard yaitu negatif, dan kutub positif kita rangkai di bagian tengahnya. Untuk resistor sendiri ini kita mengacu pada rangkaian yang ada pada LED, jadi ada kutub positif dan ada kutub negatif. Ini kita masukin salah satunya di kutub positif, juga kutub positif. Kemudian sama halnya untuk di satunya, ini ada dua, ada yang panjang ada yang pendek, kutub positif dan kutub negatif. Kita salurkan pada kutub negatif dan kutub positif. Begitu juga untuk rangkaian dari resistornya. Selanjutnya mari kita sambungkan kabel jumper itu pada daerah positif bagian kiri, bagian bawah, dan daerah positif pada bagian atas. Lanjut kita sambung juga daerah negatif kutub atas dengan daerah negatif kutub bawah. Kemudian pada rangkaian ini kita menggunakan buzzer. Ini ada kutub positif dan ada kutub negatifnya. Untuk kutub positifnya kita menggunakan warna merah buzzernya, dan kutub negatifnya kita menggunakan warna hitam. Setelah itu kita sambungkan yang ada di ESP32, yaitu bagian ground. Ini ada pada ujung bagian ground, itu disambungkan pada kutub negatif. Untuk bagian positif kita sambungkan pada pin nomor 13. Ini untuk pin kita opsional aja, dan pada kali ini kita menggunakan kutub atau pin nomor 13. Kemudian setelah itu kita sambungkan pada kabel USB dan kita colok pada port pada laptop. Kemudian dilakukan pemasukan sintak dari Arduino terhadap ESP32. Oke, selanjutnya yaitu setelah proses perangkaian kita masuk kepada proses sintak pada laptop, yaitu menggunakan ESP32 modul. Kemudian setelah itu, setelah kita sambungkan semua, baru kita upload ke dalam ESP32 pada rangkaian. Setelah proses penguploading dari sintaknya, kita lanjut masuk ke data blink, yaitu kita masuk ke ESP32 LED dan pastikan ini online bukan offline seperti pada WMOS ESP8266. Kita pilih dan kita uji coba apakah buzzernya hidup sebagai penanda atau tidak. Oke, karena buzzernya hidup berarti dinyatakan bahwasanya ini berhasil pada pengujian ESP32 LED.
Selamat siang semua, saya Siti Failati Zahro dengan NPM 21140710024 dan teman saya. Saya Dewi Adelia Putri dengan NPM 21140701014. Di sini kita ada diberikan tugas yaitu merangkai rangkaian dengan ESP32 yang akan disambungkan dengan aplikasi Blink. Yang pertama, nanti di video itu ada rangkaian dari saya. Dan video setelah video Dewi ada video dari rangkaian yang saya buat. Dah, kita lanjut aja ya Terima guys. kasih. Bye. Sekarang kita ada di proses perangkaian. Yang pertama di sini ada buzzer. Nah, buzzer ini yang warna hitam, kabel yang warna hitam itu disambungin ke negatif. Yang warna merah disambungin ke positif. Lalu di sini ada yang namanya ESP32. ESP32 kita sambungin pakai kabel jumper. Yang pertama ada kabel jumper warna hijau ini kita sambungin ke pin 13. Pin 13. Kita sambungin ke papan rangkaiannya di positif. Lalu ada yang warna biru ini kita sambungin ke ground atau GND. Kalau di papan rangkaian yang warna biru kita masukkan ke negatif. Ya, sekarang selanjutnya ada ini namanya LED. Di bagian yang lebih pendek itu kita sambungin ke negatif. Ininya boleh di mana aja. Terus di sini ada juga resistor. Kita sambungin di sumbu positif dan sebelahnya sejajar dengan LED. Sebelahnya juga kita melakukan perlakuan yang sama. Yang lebih pendek ditaruh di negatif, lalu ada resistor disejajarkan di LED itu. Lalu di sini ada kabel jumper untuk menghubungkan lagi. Yang warna merah kita sambungkan ke positif. Dan ada yang warna oranye kita sambungin ke yang negatif. Lalu kalau udah jadi seperti ini, di sini ada port USB, kita masukin ke ESP32-nya. Setelah itu kita sambungin ke laptop. Kalau udah di sini sudah ada sintak yang akan menghubungkan antara rangkaian ke aplikasi Blink. Kita upload. Sedang uploading. Kita tunggu selesai sampai. Sebelumnya saya perkenalkan ini aplikasi dari Blink. Di sini terlihat kalau Blinknya masih mati dan di sini juga terlihat masih uploading. Setelah selesai di-upload, kita akan mencoba apakah alat ini berhasil atau tidak dengan menghidupkan tombol. Dapat terlihat bahwa rangkaian kami berhasil. Yang pertama ini adalah ada bahan-bahan untuk merangkai ESP32. Yang pertama yaitu kita ada hubungkan kabel jumper yang dari negatif ke negatif, positif ke positif. Lalu di sini ada buzzer yang warna merah itu sambungkan ke positif. Dan yang warna hitam ini kita sambungkan ke negatif. Di sini juga ada LED. Kaki yang lebih pendek kita sambungkan pada yang negatif. Atasnya juga sama.
Yang kaki yang lebih pendek kita sambungkan ke yang negatif. Di sini ada resistor kita sambungkan ke positif. Resistor yang satunya juga sama. Lalu di sini ada ESP32. Di sini yang negatif kita sambungkan ke IND. Dan yang positif kita sambungkan ke pin 13. Untuk pin ini opsional, tapi kita memakai pin 13. Lalu di sini kita ada kabel USB. Kabel USB kita sambungkan pada USB. Dan kita sambungkan pada port di laptop. Setelah alatnya kita sudah susun pada bagiannya, di sini saya akan memperkenalkan tentang sintak untuk ESP32 yang akan dihubungkan dengan aplikasi Blink. Di sini sudah ada datanya, kita tinggal upload saja sambil menunggu penguploadan. Di sini saya memperkenalkan aplikasi Blink. Di sini aplikasi Blink kita akan memilih ESP32 LED. Karena proses uploading sudah selesai, kita akan mencobanya dengan mengklik tombol mati. Seperti dilihat, lampu LED hidup, artinya bisa dikatakan kalau rangkaian kita berhasil. Oke, demikianlah video dari kelompok 2 Elektronika Industri. Terima kasih atas waktu dan partisipasinya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Dan sebelah saya. Terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas waktunya, kami ucapkan terima kasih. Aduh, terima kasih. Salah. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang proses pengkodingan atau pemasukan dari sistem Blink. Sebelum itu, kita buka dulu, yaitu Chrome. Terus kita lanjut, di sini ada namanya Blink Console. Berarti kita nanti klik aja, cari di sini Blink Console. Kemudian di sini akan muncul data yang sudah kita masukkan sebelum dimasukkan ke dalam ESP32. Nah, di sini akan muncul nanti dengan cara pembuatan new device. Nah, karena sini sudah ada ESP32 LED, kita buka ESP32. Nah, di ESP32 ini ada namanya dashboard, ada timeline, ada device info, ada metadata, ada action log. Nah, di sini kita akan menggunakan device info. Nah, di device info ini ada 3 template yang harus kita masukkan ke dalam sintak yang ada di Arduino nantinya, yaitu template ID, template name, dan template token. Ketiganya ini harus kita copy, lalu kita masukkan ke dalam Arduino. Di sini. Nah, di sini kita sudah punya contoh dari skema sintaknya.
Nah, di sini dari ketiga tadi template ID, template name, dan template token itu harus dimasukkan ke dalam sini untuk menjalankan ESP32 sebagai modul utamanya. Nah, kemudian di bawahnya ada chart SSID dan passwordnya. Ini merupakan WiFi atau sambungan internet yang kita pakai selama proses eh, penjalanan dari ESP32. Kita di sini menggunakan WiFi dari salah satu HP kelompok, yaitu ini. Kita harus memasukkan nama WiFi-nya dan passwordnya apa. Setelah semuanya sudah, baru kita jalankan menuju ESP32. Ketika semua sudah, dari template, dari internet yang kita gunakan, selanjutnya baru kita masukkan ke dalam ESP32. Tapi sebelum itu kita harus mengecek apakah dari sintak ini sudah benar atau belum dengan cara cek verify. Oke, di sini menunjukkan dan compiling, yaitu menunjukkan bahwasannya dari sintak kita itu tidak ada kesalahan ataupun sudah benar. Kemudian baru kita menuju ke tanda panah sebagai proses uploading menuju ESP32. Setelah itu baru nanti kita kembali lagi melewati HP, yaitu proses pengecekan atau penjalanan dari ESP32.